Gimana sih caranya kita belajar untuk, Ya. menemukan pemimpin itu atau pejabat tuh yang bener-bener berjuang, eee, pokoknya dia tuh bener-bener benar gitu, bukan bukan tampak Ya. suci yang kemudian akhirnya nanti akan Ya. mem-PHP rakyat gitu, itu Ya. bagaimana Pak Wayan? Kalau ingin melihat kesucian orang, kan ini, hidup itu semua pada akhirnya akan mati. Mau mati sebagai kesatria sejati atau yang abal-abal. Nah, pilihannya seperti itu Mas Hendra. Apapun tugas kita, gitu. Beliau sendiri kan juga mengakui Pak, bahwa, akhir-akhir ini akan banyak sekali orang yang bakal menggali-gali, Ya. kira-kira dosa-dosa apa di masa lampau yang bisa dinaikkan Ya. untuk kemudian, Ya. menghentikan langkah Pak Purbaya ini gitu. Ya. Tapi beliau kan simpel banget gitu, nggak ada takut, kalau emang kita nggak korup, nggak ada track record korup gitu kan ya. Ya. Ini kan, aduh, ini orang kayaknya memang bener-bener apa ya, Ya. rakyat Indonesia itu khususnya yang di netizen itu Pak, Ya. itu kayak menaruh harap yang luar biasa gitu. Waduh, kayak seneng banget gitu, Ya. muncul pemimpin kayak gini yang berani belak-belakan gitu ya Pak ya. Ya. Karena seperti kita menggali emas sebagai sesuatu yang berharga, akan banyak lumpur juga keluar tergali di situ. Gitu. Oh, ya. Ya, karena mungkin selama ini kalau Mas Hendra pernah lihat kan, ketika kita melihat sebuah lahan kosong, tapi ternyata lahan kosong itu awalnya penuh dengan sampah yang ditutupi, gitu. Ketika kita gali untuk membangun dasar yang baru kan kadang-kadang sampah-sampah lama kelihatan lagi. Iya. Bahasa orang Bali itu apa? Kalau kita menggali tanah, apa sih yang tidak mungkin muncul gitu. Tetapi sebuah negara ketika mau dibangun ke atas, dibangun lebih tinggi, mau tidak mau kita harus menggali hal-hal yang perlu kita perbaikin lagi. Jangankan negara Mas Hendra, diri kita sendiri sebagai sebuah badan, itu di bawah sadar kita kan banyak sekali terkubur hal-hal yang perlu kita perbaikin. Kalau kita ingin hidup tenang, bukan berarti hanya mengandalkan apa yang ada sekarang. Cari apa yang ada sekarang, cari uang sekarang, cari hidup bahagia sekarang, seketika bahagia belum tentu Mas Hendra. Jangan-jangan di batin bawah sadar kita tersimpan trauma, tersimpan kecemasan, tersimpan luka-luka, itu kalau nggak disembuhkan juga berbahaya. Nah, negara ini mungkin kita bisa ke depan, tapi jangan sampai luka-luka lama, penyakit-penyakit lama itu malah dibiarin, nggak diberesin. Nah, inilah perlu penggalian-penggalian untuk mencari hal-hal apa yang di masa lalu perlu kita benahi. Kira-kira seperti itu. Nah, masalahnya kan orang yang merasa dirugikan, tokoh-tokoh, orang-orang yang korup, mafia-mafia yang ingin mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya lewat Indonesia ini kan, ini merasa terancam nih Pak. Yang jelas mereka akan sibuk menggali dosa-dosa apa nih dari Pak Prabowo atau kemudian dari Pak Purbaya gitu kan ya. Ini mudah-mudahan kita doakan bersama beliau berdua ini kuat, teguh, dan bisa konsisten untuk melunasi harapan rakyat Indonesia gitu ya Pak Wayan ya. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu saya tanyakan ke Pak Wayan begini deh. Kan dengan sistem yang seperti ini Pak, milih-milih orang berdasarkan uang atau kemudian berdasarkan sistem demokrasi seperti ini kan, kita sering kadang terjebak dengan pemimpin-pemimpin yang pura-pura berpenampilan pura-pura suci gitu ya Pak Wayan ya. Gimana sih caranya kita belajar untuk menemukan pemimpin itu atau pejabat itu yang benar-benar berjuang, pokoknya dia tuh benar-benar benar gitu, bukan tampak suci yang kemudian akhirnya nanti akan mem-PHP rakyat gitu, itu bagaimana Pak Wayan? Kalau ingin melihat kesucian orang, kita sendiri harus suci Mas Hendra. Sekarang ini banyak orang-orang yang batinnya sendiri nggak suci, sehingga melihat orang suci terlihat kotor, orang kotor terlihat suci. Jadi kalau mau melihat itu kita pakai hati nurani yang paling dalam.
ini agak susah sih. Nah, di samping itu demokrasi kan kita tahu sistemnya Mas Hendra. One man, one vote. One man, one vote. Ya, satu orang profesor itu mempunyai Nilainya sama ya. sama dengan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Termasuk orang gila ya. Nah, ini berbahaya juga kan. Ya, jadi benar-benar kita harus pakai. Tetapi saya di zaman ini kan kita tahu Mas Hendra. Di zaman AI ini semakin banyak kita harus diajarkan kembali kepada ajaran leluhur, yaitu eling dan waspada. Eling, waspada. Waspada pada berita-berita palsu. Jangankan rakyat biasa Mas Hendra, dalam kisah Mahabharata bahkan Resi Drona kena hoax. Resi Drona pernah kena hoax, Pak? Kena. Dikabarkan bahwa Aswatthama mati, langsung hilang semangatnya, padahal yang mati cuma gajah. Gajah ya. Gajah Aswatthama yang mati, tapi dia merasa itu anaknya gitu. Jadi kalau kita tidak waspada sebagai orang biasa, bahkan seorang guru bisa terjebak dalam ketidakwaspadaan. Sehingga saya sendiri mempraktekkan itu Mas Hendra. Selalu menyimpan skeptisme. Apapun berita-berita selalu saya skeptis. Bener nggak ya gitu ya? Ya benar. Saya cari perbandingan. Ya. Ketika ada orang menjelekkan, saya cari jangan-jangan orang ini ada masalah dengan ini. Ketika ada orang memuji, jangan-jangan orang ini dapat sesuatu. Karena ketika orang dapat sesuatu, semuanya dipuji. Ketika orang tidak mendapatkan sesuatu, yang jelek terlihat, yang baik terlihat jelek. Nah, kalau kita nggak waspada, kita terjebak ke dalam pusaran itu, Mas. Jadi kita harus menyisakan skeptisisme dulu ketika kemudian mendapatkan berita apapun gitu ya, Pak ya? Persis. Harus kita waspada. Validasi gitu ya? Ya. Karena di dalam diri kita itu kan penuh dengan maya, Mas. Iya. Hal-hal yang palsu-palsu gitu. Terus gini, kan bagaimanapun juga pemimpin itu kan lahir tercermin dari kualitas rakyatnya, Pak. Maksudnya ya kita semuanya ini gitu, itu mencerminkan calon pemimpin kita gitu. Nah, bagaimana sih Pak, apa yang bisa kita kontribusikan gitu ya setiap individu supaya kemudian bisa muncul orang-orang dengan nyali untuk benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan oligar, itu semakin banyak gitu. Akan muncul purbaya-purbaya lainnya yang lebih banyak gitu. Itu bagaimana Pak? Apa kontribusi kita? Yang pertama tentu kita semua, tapi nggak mungkin kan. Kita contohlah Amerika. Menurut kita kan Amerika negara lebih maju dari kita. Secara demokrasi lebih maju, secara intelektual lebih maju. Tetapi apakah dengan semakin banyaknya orang-orang maju itu yang terpilih adalah orang yang sesuai dengan rakyat yang maju? Belum tentu juga. Kita nggak pernah tahu. Pada akhirnya kita hanya bisa cek and recheck sebelum dan sesudah, selama juga. Nah, kalau misalnya setelah dipantau, ternyata tidak cocok, ya udah ganti aja biasa. Ya, karena belum tentu semua orang yang awalnya kita anggap jelek itu ketika naik menjadi jelek, belum tentu yang awalnya baik ketika naik tetap baik, belum tentu. Belum tentu. Contoh nih ketika misalnya saya suka sekali kisah Mahabharata dipakai begitu. Ketika Karna diangkat menjadi adipati, ya dia malah memusuhi Pandawa, padahal Pandawa saudaranya sendiri. Dia terjebak kepada pujian-pujian dari Korawa gitu. Nah kita nggak pernah tahu Mas Hendra. Padahal dia lahir dari ibu yang sama, Ibu Kunti, dengan Arjuna dan Yudhistira dan Bima. Nah artinya apa? Selalu kita nggak bisa mengatakan setiap orang 100% baik. Ketika dia diberi jabatan dan dia tidak bisa amanah, ya udah beresin. Artinya mau reshuffle, mau apa, itu kan kembali kepada kita. Nah, yang mungkin penting di kemudian waktu adalah bagaimana regulasinya kita. Kalau ada pemimpin yang sudah diangkat oleh rakyat untuk 5 tahun ke depan, tapi kalau sebelum 5 tahun sudah ketahuan ininya, ada nggak regulasi atau undang-undang yang memungkinkan pemimpin itu pun direshuffle dan diganti oleh atau dilakukan sistem penggantian yang lain dari sebelumnya gitu. Ya. Iya. Nah, sebenarnya kan apa yang dilakukan Pak Purbaya ini kan harapan masyarakat kan itu bisa diperluas tidak hanya di wilayah
kementerian saja gitu ya, tapi juga di berbagai macam sektor, even itu di lembaga legislatif, yudikatif, termasuk sekarang yang lagi rame itu reformasi birokrasi Ya, Polri dan lain ya, sebagainya itu kan bisa tersentuh gitu ya Pak ya, ya. Cuman ketika hanya sistem saja ya, yang berubah, ya, tapi kesadaran kolektif masyarakatnya itu nggak mm, berubah Pak Wayan. ya, ya, Misal nih, oke lah ya, oknum polisi kalau kamu menerima suap, kamu nanti akan begini, 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 ya, diancam, ditakut-takuti gitu. ya, Masyarakatnya masih hobi nyuap. Kan ya, sama saja gitu. sama. Bagaimana antara sistem dengan kesadaran kolektif itu dan bagaimana supaya kita bisa Ya, memunculkan kesadaran kolektif ini, Pak Wayan? Mas Hendra mungkin pernah dengar circle-circle itu. Heeh. Circle of control, circle of influence, circle of concern. Nah, sekarang contohnya Pak Purbaya sebagai Menkyu Mm-mm. ada di circle of control di Kementerian Keuangan. Oke. Sebagai the leader di sana, mampu nggak di circle of control di Departemen Mm-mm. Keuangan dengan segala aparat-aparatnya itu bisa nggak dikontrol atau bisa nggak di-influence, dipengaruhi untuk berubah? Itu dulu. Hmm. Setelah itu, baru mikirkan ke concern ke yang lain, circle of concern. Nah, kalau kemudian efek dari influennya internal itu menimbulkan efek misalnya perubahan pada misalnya di circle yang lain, misalnya di kepolisian misalnya. Maka di sana muncul leader yang mampu mengontrol juga Hmm. circle-nya, mampu mempengaruhi sekitar-sekitar circle itu, mampu lebih luas lagi. Kalau sudah demikian, baguslah. Tapi sayangnya kan kadang-kadang yang kita temukan single fighter. Nah, Single fighter bahkan di circle of control-nya sendiri tidak mampu mengontrol semua. iya. Nah, bagaimana kita berharap di circle of control sendiri belum berhasil, tiba-tiba menginfluence circle of control yang lain di departemen-departemen yang lain. Ini agak susah juga kan. Nah, inilah yang kemudian Mas Hendra sampaikan tadi itu. Kita butuh kemampuan untuk melakukan kesadaran kolektif. Nah, siapa yang bisa itu? Tentu pimpinan tertinggi. Tetapi kita tahu Mas Hendra, sudah pernah diceritakan bahwa apa? Ketika seseorang ingin mengubah dunia, dia gagal, dia ingin mengubah negara. Ketika dia ingin mengubah negara, dia gagal, dia ingin mengubah provinsinya dan seterusnya. Pada akhirnya sebelum mati dia mengatakan, aku hanya bisa mengubah diriku sendiri. Nah, jadi dalam hal ini, sebelum kita berpikir untuk mengubah negara, kita semua, yuk kita ubah diri kita sendiri dulu lah. Gitu. Iya. Inilah yang Kalau memunculkan heeh, kesadaran kolektif. Gitu. kalau sudah diri sendirinya udah berubah semuanya, Ya. tidak hanya muncul menteri koboi, tapi nanti juga muncul polisi koboi. Oh ya, semua Iya. rakyat koboi. Ya, Anggota dewan yang koboi ya, gitu kan. ya, Kan seru ya Pak Wayan ya. seru. Jadi kesatria-kesatria Nusantara pada tampil di level dan bidangnya masing-masing gitu. Ya. Jadi menteri, jadi presiden, jadi TNI, jadi polisi gitu. Ini kan sebenarnya indah banget loh ketika Ya, kemudian polisi ternyata Ya. Indonesia sekarang wajahnya beda gitu ya. Ya. Itu kan dirindukan banyak orang Ya. gitu. Tapi munculnya orang-orang seperti Kang Deddy, munculnya orang-orang seperti Pak Menkyu, terus kemudian ketulusan dan keikhlasannya Pak Prabowo, ini apakah kemudian menjadi bukti bahwa ini cermin dari sebuah transisi zaman Pak Wayan? Jadi mulai bermunculan pemimpin-pemimpin yang dirinya dipenuhi dengan kesadaran gitu, pemimpin-pemimpin yang sadar gitu Pak. Ya. Banyak pemimpin yang memiliki kesadaran Mas Hendra. Tetapi masyarakat kurang memotivasi, kurang memuji yang sadar. Kalau kita terus-menerus memuji yang sadar, yang memiliki kepemimpinan yang baik, maka yang terjadi apa? Banyak orang ingin menjadi pemimpin yang baik. Oh gitu. Jadi memberikan pujian kepada mereka yang sadar itu penting banget ya Pak? Penting. Karena setiap orang secara manusiawi memiliki keinginan untuk dipuji. Karena setiap orang itu ingin apa? 5 kebutuhan tadi, hierarchy need of Maslow. Yang keempat itu apa? Esteem need, mendapatkan penghargaan. Yang kelima, aktualisasi diri. Nah, ketika dia mengaktualisasikan dirinya sebagai pemimpin yang jujur, tapi tidak dihargai, malas juga.
Nah, maka kita butuh, kalau kita memang menyukai pemimpin-pemimpin yang baik, ini yang kita puji. Sehingga semua kita yang membuat trendsetternya. Rakyatlah trendsetter dari seorang pemimpin seperti apa yang kita inginkan. Kan kalau demand-nya begitu, maka supply-nya kan begitu kan. Nah, karena demand kita seolah-olah kita senang mendapatkan pejabat-pejabat yang memudahkan kita. Misalnya, aku kalau minta sumbangan sama pejabat ini gampang. Nanti dia juga minta sumbangan suara sama kita. Gitu. Nah, jadi kita harus belajar untuk apa? Belajar untuk memulai kembali dari ini. Ya. Tanah subur akan menghasilkan pohon yang subur. Rakyat ini adalah tanah yang subur. Kalau rakyat menyuburkan dirinya dengan kebaikan, kebenaran, kesadaran, nanti di sana akan tumbuh pemimpin-pemimpin yang penuh kesadaran. Karena itu yang diinginkan masyarakat. Oke. Saya kira seperti itu. Tapi sampai di detik ini, Pak Wayan masih optimis dengan Republik ini? Pilihannya cuma dua, Mas Hendra. Mau pesimis apa optimis? Gitu. Kalau kita masih boleh memiliki keyakinan, ya, akan selalu tiba saatnya matahari bersinar, Mas Hendra. Kabut akan segera berlalu, gitu ya. Negeri ini pernah besar. Kita harus membangunnya, Mas. Jangan sampai apa yang diwariskan leluhur ini menjadi sia-sia karena kita tidak memiliki optimisme, tidak memiliki keberanian untuk berharap. Kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari sekarang. Kalaupun kita tidak bisa menikmatinya, mungkin anak cucu kita menikmatinya, atau mungkin kita menikmatinya pada kelahiran berikutnya. Di tanah yang sama, dalam tubuh yang berbeda, Mas Hendra. Mudah-mudahan seperti itu ya, teman-teman semuanya. Jadi, nggak ada langkah lagi kecuali kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Apa yang sudah menjadi, kita punya tempat sendiri-sendiri gitu ya. Tidak harus kemudian semuanya jadi menteri kayak Pak Purbaya, jadi presiden kayak Pak Prabowo gitu ya. Tapi mari kita sama-sama melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan terhadap diri kita sendiri. Sehingga makin hari kita makin sadar, kesadaran kolektif itu akhirnya terwujud. Dan dengan sendirinya, ya pemimpin-pemimpin yang sadar juga akan semakin banyak gitu. Sehingga kita, ini bisa kita lakukan sebagai wujud aktualisasi dari rasa cinta dan terima kasih kita kepada leluhur-leluhur di tanah Nusantara gitu ya. Baik, Pak Wayan Mustika, kita akan kembali dengan topik dan tema yang berbeda. Terima kasih banyak atas analisis dan perspektifnya yang mencerahkan pagi hari ini. Suksma Pak Wayan. Semua, Mas Hendra.